Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam doa pagi Jemaat Sudiang. Edisi tanggal 30 April 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang akan membacanya dan merenungkannya, Engkau tuntun lewat Roh Kudus-Mu, sehingga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini terambil dari Kejadian 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan saya akan membacakan ayat yang kedua dan yang ketiga. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita pada saat ini, ketika Allah berkunjung. Dalam bahasa Toraja, kenatulungi kipuang. Ada istilah, tamu adalah raja. Mengapa demikian? Karena seseorang yang datang ke rumah kita, harus kita jamu dan perlakukan dengan baik. Allah berkunjung kepada Abraham melalui tamu-tamunya pada zaman itu. Allah berbicara kepada umatnya dengan berbagai banyak cara. Melalui penampakan, mimpi, penglihatan, dan yang paling banyak, Allah sering menggunakan nabi-nabinya sebagai perwakilannya. Kemudian jauh setelah itu, Allah mengutus anaknya sebagai manusia untuk lebih jelas menunjukkan dirinya. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak membatasi dirinya berkomunikasi dengan manusia. Allah akan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan orang yang dikasihi. Salah satu caranya adalah melalui perjumpaan secara fisik seperti yang dialami Abraham. Sesuai dengan kebiasaan yang ada, Abraham bersemangat menunjukkan keramahannya kepada 3 tamunya itu. Abraham memenuhi kebutuhan makan dan tempat istirahat bagi ketiga orang itu. Hal ini menunjukkan bagaimana Abraham adalah seorang yang beriman. Apa yang dia lakukan kepada orang-orang asing itu menjadi bukti nyata bagaimana Abraham adalah seorang yang beriman. Apa yang dilakukan kepada orang-orang asing itu menjadi bukti nyata bagaimana dia mentaati Allah. Oleh karena iman yang kuat kepada Allah, Abraham mendapat peneguhan janji Allah kepadanya. Sering kita menanyakan apakah Allah hadir dan sanggup menolong kita keluar dari masalah. Mungkin itu wajar. Tetapi janganlah kiranya kita meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Karena Dia pasti menggunakan cara yang tepat untuk menolong kita. Mungkin cara Allah tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi yakinlah bahwa Dia peduli dan sanggup menolong kita sesuai kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami duka cita dan yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih di mana Engkau telah memberkati kami, mengaruniakan kasih setia-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini.
Kami bermohon dan berdoa kepadamu buat saudara-saudara kami yang lagi mengalami duka cita karena ditinggal oleh orang yang dikasihi dan yang mengasihi mereka. Kiranya Tuhan datang menolong, memberi kekuatan, sehingga keluarga tetap merasakan kasih setia Tuhan. Juga kepada jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, dan juga yang sedang berobat jalan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam usahanya mendapat kesembuhan, dan pada saatnya kesembuhan ia dapatkan dan nama Tuhan pun dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita karena ulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan lengkapi sukacita mereka, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami pun berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang dalam pertumbuhan dan juga yang lagi dalam pendidikan dari tingkat yang terendah sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya kasih setiamu tetap Engkau berikan hikmat kepada anak-anak kami, sehingga boleh bertumbuh dan boleh belajar seturut dan kehendak-Mu, sehingga pada saatnya nanti boleh memperoleh hasil sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini pula kami berdoa buat pembangunan rumah-Mu yang kudus, Gereja Toraja Jemaat Sudiang, yang pada saat ini lagi dibangun. Kiranya Tuhan datang memberkati, melengkapi berkat-Mu, dan memberkati semua panitia dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan rumah-Mu. Juga Tuhan berkati jemaat-Mu agar boleh berbagi sukacita, sehingga gereja-Mu ini boleh selesai tepat pada saat yang Kau kehendaki. Kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat hingga pelosok. Kiranya Tuhan pun beri hikmat di dalam memimpin, sehingga boleh memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, bahwa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.